Kembali lagi bersama saya Rifli dan ini teman saya Nisa, Lala dan juga Pak Kadis sebagai narasumber. Nah teman-teman, jadi di sini ini kita akan berbincang-bincang mengenai PPDB online SMP Kabupaten Banyumas tahun 2020 yang akan dilaksanakan secara mandiri. Nah jadi kita akan membahas secara garis besar mengenai PPDB online, ya seperti jadwal pendaftaran, kemudian ada syarat, kuota hingga pengumuman. Ya, Saya mau tanya, jadwal untuk PPDB itu bagaimana ya Pak? mulainya. Oke, jadi tadi seperti yang Rifli sampaikan, bahwasanya nanti kita akan membahas mengenai seputar PPDB online SMP Kabupaten Banyumas tahun 2020. Ya, untuk jadwalnya itu sesuai dengan juknis dan perbuknya. Untuk pembuatan akun, jadi ini kan kita dilaksanakan secara online ya, secara online. Jadi nanti tidak datang ke sekolah. Jadi ini agak sedikit berbeda ya. Kalau tahun-tahun kemarin biasanya datang ke sekolah, kemudian rame-rame banyak kerumunan karena situasi saat ini kita sedang pandemi, jadi agak berbeda ya. Jadi minimal syarat pertama yang harus dimiliki ya, calon peserta didik harus punya akun. Pertama, untuk membuat akun harus punya email juga. Setelah untuk membuat email harus punya HP. Nah itu, jadi syarat pertama itu mereka minimal ya harus punya HP atau perangkatnya karena ini adalah salah satu media utama untuk membuat akun. Tidak aja dari HP sebenarnya, dari komputer bisa, apalagi laptop bisa ya, komputer bisa. Jadi itu, jadi pertama untuk jadwal ya tadi bilangnya, untuk jadwal itu dimulai dari pembuatan akun, yaitu mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020. Itu dilaksanakan secara mandiri ya. Jadi calon peserta didik membuat akun secara mandiri lewat lewat handphone ya, seperti itu. Sudah lagi? Dan untuk syarat-syarat pendaftarannya itu apa saja Pak? Oke, syarat pendaftaran. Untuk pertama yang perlu disiapkan tadi ya, peserta didik harus punya alamat email yang aktif. Sekali lagi yang aktif ya, karena biasanya kalau ditanya, Nisa punya alamat email nggak? Punya. Pernah dibuka? Belum pernah dibuka. Nah, itu karena itu nanti akan digunakan untuk aktivasi pendaftaran. Setelah membuat akun, nanti ada link aktivasi yang harus diklik ketika ada pemberitahuan lewat email. Kemudian untuk berkas-berkas ya yang perlu dipersiapkan, yang jelas yang pertama dulu adalah umurnya dulu. Umurnya itu maksimal itu berumur 15 tahun ya. Kemudian berkas yang harus dipersiapkan, salah satu yang pertama KK ya, kartu keluarga. Kemudian akte kelahiran, kemudian ada lagi surat hasil ujian sekolah yang dari SD. Itu nanti akan setiap calon peserta didik itu akan mempunyai surat hasil ujian sekolah ya, dan ada nilainya ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, apalagi PKN dan IPS ya, ada 5 mapel. Kemudian nanti ada piagam kejuaraan kalau memang punya kejuaraan. Kemudian ada lagi surat pertanggungjawaban mutlak yang harus diisi. Kemudian diberi meterai. Ada meterai 6.000-nya di sini. Ya, isi data, kemudian data siswa, dikasih meterai. Surat pertanggungjawaban mutlak ini digunakan untuk sebagai pernyataan untuk kebenaran dokumen yang di-upload, yang diunggah seperti itu. Jadi tadi ada syarat-syaratnya apa saja tadi? KK, akte kelahiran, surat ujian yang ada nilainya, kemudian piagam kalau ada, kemudian surat pertanggungjawaban mutlak, ada lagi foto, pas foto berwarna boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kemudian ada lagi ketika calon siswa tersebut merupakan pindahan tugas orang tua, itu bisa ada surat tugas yang menyatakan bahwa orang tua tersebut berpindah tugas ke Kabupaten Banyumas. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk yang syarat-syaratnya.
Oh, Berarti, terus ya. berarti ntar uploadnya itu dengan cara di foto ya Pak? Ya, nanti setelah calon peserta didik membuat akun, itu nanti difoto berkas-berkasnya. Tapi sebelum calon siswa didik membuat akun, yang jelas alamatnya kan belum ditanyakan tadi. Alamat untuk pendaftaran PPDB ini menggunakan alamat website ppdb.banyumaskap.go.id. Jadi di samping lewat website juga calon peserta didik bisa lewat aplikasi yang di Play Store ya. Dari Play Store itu nanti masuk ke Play Store, kemudian nanti peserta didik itu tinggal mendownload PPDB Online Banyumas 2020. Nah, itu nanti bisa dari situ nanti calon peserta didik itu membuat pengajuan akun. Ya, membuat pengajuan akun seperti itu caranya. Ada lagi? Ada kan? Pak, perbedaan domisili dan luar daerah itu apa Pak? Perbedaan domisili dan luar daerah. Jadi gini, kalau calon peserta didik itu merupakan warga Banyumas, ya itu berarti warga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas. Kalau yang luar Banyumas tadi ya, domisili luar Banyumas berarti warga yang tempat tinggalnya di luar Kabupaten Banyumas. Perbedaan pendaftarannya, kalau yang warga Kabupaten Banyumas hanya tinggal memasukkan pemasukan NIK dan nomor kakak. Itu nanti otomatis sudah langsung daftarnya muncul otomatis. Tapi ketika dari luar Kabupaten Banyumas, nah itu harus memasukkan surat keterangan domisili atau surat pindah bukan surat pindah, surat keterangan domisili bahwasanya calon siswa tersebut pernah tinggal di situ. Nah, tetapi ada satu syarat yang harus dipenuhi bahwasanya ketika calon siswa tersebut menggunakan surat keterangan domisili, itu siswa tersebut harus pernah tinggal di situ minimal selama satu tahun ya. Kalau jadi sebelum 1 tahun itu tidak bisa menggunakan jalur yang domisili, bukan domisili. Mungkin lupa tadi ya yang di awal. Untuk tahun ini kita itu ada berapa jalur ya? 4 ya? 4 jalur. Ada yang pertama zonasi, prestasi, afirmasi dan pindahan orang tua. Ya, pindahan tugas orang tua. Kalau jalur zonasi, kita jelas lagi, jalur zonasi itu dibagi jadi 3 lagi. Zona 1, zona 2, zona 3. Ya, apa itu zona 1? Zona 1 adalah desa di mana sekolah atau SMP itu berada. Kalau SMP 1 Banyumas, contohnya itu kita ada di Desa Sudagaran. Jadi siswa-siswa yang ada di Sudagaran itu jadi zona 1 dan otomatis wajib diterima ya, wajib diterima. Nah, nanti untuk yang zona 2 ini adalah siswa yang bertempat tinggal di desa-desa di Kecamatan Banyumas di luar Desa Sudagaran. Ada mana saja itu berarti? Kaliori, Kedungter, Pakunden, Kejawar, Kalisube, lagi Papringan, Pasinggangan, Dauan, Binangun, mana lagi? Udah ada 12 desa. Ya pokoknya desa-desa di luar Desa Sudagaran tetapi yang masih dalam satu kecamatan. Kemudian zona 3 bagaimana? Zona 3 adalah desa-desa atau tempat tinggal statistik yang di luar Kecamatan Banyumas dan masih dalam satu kabupaten Banyumas. Itu maksudnya zona 3 itu. Kemudian kalau yang warga di luar Banyumas ya berarti di luar kabupaten Banyumas. Kemudian ada lagi kalau yang pindahan orang tua ya berarti pindah tugas mungkin bisa dari kecamatan ke kecamatan di dalam satu kabupaten Banyumas, bisa dari luar kabupaten Banyumas masuk ke kabupaten Banyumas seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk yang jalurnya. Terus Pak, kan kuota setiap sekolah tuh berbeda. Oh ya. Nah, kuota SMP 1 Banyumas itu berapa Pak? Oke, untuk kuota calon peserta didik yang akan diterima di SMP 1 Banyumas itu
itu SMK 1 Banyumas untuk tahun pelajaran 2020 ini membuka 8 kelas ya, 8 kelas. Nanti setiap kelas itu terdiri dari 32 siswa. Kalau 8 kelas kali 32 jadi ada 250 berapa? 256 siswa. Jadi kuota untuk tahun ini SMK 1 Banyumas menerima 256 siswa. Kemudian dari kuota itu dibagi-bagi tadi lewat jalur-jalurnya ya, jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan pindah tugas. Berarti pembagiannya itu yang jalur zonasi itu sekitar 65%, sekitar 170 siswa. Kemudian untuk afirmasi itu ada 40 siswa atau sekitar 15%. Kemudian untuk prestasi 35 siswa sekitar 15% juga. Terus untuk pindahan tugas orang tua itu 5% lah, sekitar 11 anak, kurang lebih seperti itu. Kalau misal di kuota itu ada yang misalnya kan prestasi tadi ada berapa? 15% ya. Misalnya nggak apa masih ada kuota, masih ada Kurangan. kuotanya, Ya. nggak penuh itu Ya. kuotanya masuk kemana Pak? Jadi umumnya 15% itu belum terisi apa sudah terisi pendaftarnya lebih banyak gitu maksudnya? Kalau misalnya kan 15%, Ya. itu nggak penuh Pak. Oh, Nggak itu penuh. tidak terisi ya, Tidak tidak terisi. terisi. Jadi kalau umumnya 15% itu tidak terisi, biasanya itu nanti yang dari zonasi akan mengisi jalur tersebut. Jadi tetap tidak mengurangi jumlah kuota, cuma ada perpindahan ya, perpindahan yang tadinya karena jalur prestasi tidak terisi, nanti otomatis kekurangan siswa tersebut diambilkan dari zonasi. Tapi pengalaman di SMK 1 Banyumas itu selalu terisi ya, dan bahkan selalu menolak ya, lebih-lebih ya, itu jadi kendalanya seperti itu. Ya, Lagi. bagaimana sih Pak tata cara PPDB online ini yang baik dan benar? Oke, jadi untuk tata caranya yang pertama siswa tersebut harus mempunyai akun ya, akun email yang aktif. Kemudian setelah itu siswa tersebut membuka alamat link website yang ppdb.banyumaskap.go.id. Setelah masuk nanti calon peserta didik tinggal mengisi pembuatan akun, pengajuan akun ya. Nanti di situ ada 3 pilihan, warga Banyumas, luar Banyumas, dan domisili. Tinggal dipilih saja. Kalau warga Banyumas ya tinggal klik warga Banyumas. Nanti otomatis tinggal hanya mengisi nomor kakak dan nik. Nanti otomatis namanya akan muncul dengan sendirinya. Kemudian setelah itu kalau luar Banyumas, nah ini berarti pakai domisili ya. Nah, domisili itu berarti harus memasukkan tanggal surat domisili ya, tanggal surat dikeluarkannya. Nah itu yang jadi kendala satunya adalah tanggal surat tersebut harus minimal tanggal 1 Juli 2019. Jadi suratnya dibuat 1 tahun sebelum PPDB ini. Jadi tidak, kalau kebanyakan sekarang itu orang tua baru untuk daftar, jadi di sini tanggalnya masih 2020. Kalau masih tanggal pembuatannya tanggal 2020 itu dari sistem tidak akan bisa tersimpan. Itu kendalanya seperti itu. Setelah nanti mengisi nik dan kakak, otomatis nanti tinggal mengisi email, alamat email yang akan digunakan untuk aktivasi. Tinggal tulis di situ alamat email yang umumnya nabilazahra@gmail.com gitu ya. Kemudian di bawahnya akan mengisi password. Password itu yang akan digunakan untuk login membuka akun untuk PPDB ini. Itu 2 kali biasanya ada konfirmasi, kemudian klik ajuan akun. Tadi klik, nanti tunggu beberapa detik lah, itu biasanya proses. Nah, kemudian setelah itu ada pernyataan selamat pengajuan akun Anda sudah selesai, berhasil ya. Silahkan buka alamat email biasanya. Dan setelah itu tinggal kita buka emailnya. Itu nanti akan muncul ada pemberitaan dari PPDB-nya. Username-nya apa, passwordnya yang buat masuk apa, kemudian ada link warna biru, link aktivasi. Nanti tinggal diklik link aktivasinya, kemudian itu habis itu akan masuk lagi ke website PPDB-nya. Di situ tinggal mengisi dokumen-dokumen yang harus diunggah atau diupload. Jadi seperti itu. Untuk tanggal 15 sampai tanggal 20 itu prosesnya baru pembuatan akun dan penguploadan
dokumen ya sampai hanya sampai proses itu sampai tahapan itu. Nah, untuk pendaftaran dan sebagainya itu nanti mulai lagi tanggal 22 baru dilaksanakan lagi seperti itu. Ya, terus kenapa kalau misalnya terjadi kesalahan ya, misalnya kan ngisi domisili. Ya. Nah itu domisilinya itu salah. Ya, jadi dia itu warga Banyumas. Ya. Nah tapi dia ngisi domisilinya itu luar Banyumas. Banyumas. Nah itu bagaimana Pak? Oh ya gitu. Jadi ketika ada calon peserta didik salah pengisian identitas atau salah pengisian jalur, itu nanti biasanya tinggal mengajukan aduan. Itu nanti di aplikasi itu ada aduan. Gitu. Nanti tinggal diisi di situ. Ditujukan kemana? Ke sekolah mana? Tadi umumnya SM1 Banyumas ya. Ke SM1 Banyumas. Aduannya apa? Saya salah mengisi domisili. Aduhnya saya warga Banyumas, tapi saya ngekliknya luar Banyumas. Ya, nanti dari setelah pengajuan aduan tersebut, nanti dari operator PPDB di SMP itu akan membuka. Nanti akan dibantu untuk perubahan jalur pendaftaran. Nanti akan dirubah yang tadinya luar Banyumas akan dirubah ke warga Banyumas seperti itu. Seperti itu. Kalau udah uploadnya Pak, Ya. itu mantaunya itu dari mana Pak? Oh ya, jadi tadi setelah kita masuk ke akun tadi setelah klik link aktivasi ya, itu kan akan muncul unggahan formulir unggahan dokumen. Nah tadi dokumennya akan diunggah itu ada KK, akte, kemudian surat hasil nilai, kemudian pas foto, piagam penghargaan kalau ada, kemudian surat pernyataan mutlak ya. Nah, nanti kalau yang warga Banyumas itu KK dan akte tidak perlu diupload karena otomatis sudah masuk usul di situ ya. Nah, jadi nanti yang diupload untuk yang warga Banyumas itu hanya nilai SHUS, kemudian pas foto, piagam penghargaan kalau ada, kemudian surat pertanggungjawaban mutlak yaitu kalau punya orang tua itu nanti kalau yang mau menggunakan punya orang tua. Untuk memantau bagaimana? Kan saya biasanya kan sudah upload ya, ini sudah upload benar mengasi cara matanya bagaimana? Itu tinggal dilihat saja di handphone nanti di situ ada prosesnya, ada proses. Kemudian di bawah menu upload data itu ada, kalau sudah berhasil itu ada tulisan view warnanya biru. Itu nanti tinggal diklik saja, nanti akan muncul berkas yang di upload seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Cara upload berkasnya bagaimana Pak? Cara upload berkasnya hampir sama ketika kalau kalian ngupload foto di Instagram, di WA seperti itu. Jadi di situ kan setelah kita login, kemudian ada di menu unggahan berkas, tinggal kita pilih. Umpamanya awalnya kita persiapkan dulu dong berkas-berkasnya, umpamanya ini nilainya, ini surat pertanggungjawaban mutlaknya, fotonya dan sebagainya. Itu pertama sebaiknya memang di scan biar gambarnya jelas ya. Tapi kalau umpamanya seandainya orang tua atau calon peserta didik kesulitan, itu boleh di foto saja, boleh di foto. Yang penting tampilan gambarnya itu jelas, jadi tidak kurang, tidak pecah dan sebagainya. Jadi sudah diusahakan ngambil fotonya itu ya yang pas ya, jangan mencang-mencing loh. Satu seperti ini, kan jadi nanti yang mau memverifikasi itu kesulitan ya, susah. Jadi gitu ya. Jadi nguploadnya sama, tinggal yang penting sudah difoto semua dokumen filenya dari handphone. Ngirimnya nanti sama seperti kita ngirim di WA, di Instagram dan sebagainya. Tinggal diklik, pilih kalau semuanya sesuaikan. Kita akan mengupload nilai. Ya klik nilai, kemudian cari file nilainya, terus proses selesai. Nah diusahakan ukuran filenya jangan terlalu besar. Di sini sudah ada syaratnya, itu sebesar 3 mega. 3 mega itu 300 kilobyte lah. Ya kurang lebih itu cara penguploadannya. Ya Pak, untuk sistem pemilihan sekolahnya itu bagaimana Pak? Nah, untuk tahapan pertama awal itu kan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 itu prosesnya hanya pembuatan akun, aktivasi dan penguploadan dokumen. Nah, nanti untuk yang ditanyakan pemilihan sekolah ya tadi ya. Pemilihan sekolah itu baru bisa dilaksanakan nanti setelah tanggal 20, 22 sampai dengan 26. Ya, dan nanti setelah
tanggal 22 yang sudah membuat akun dan sudah aktivasi dan sudah mengunggah berkas tinggal login lagi menggunakan nick dan password yang sudah dibuat lagi. Nanti otomatis ketika sudah tanggal 22 itu tinggal mengisi isian nomor ujian surat ujian sekolah ya SHUS ya, surat hasil ujian sekolah. Nah, itu di bawahnya itu ada nomornya. Nanti tinggal diisikan nomor itu ya DN02 sekian. Nanti otomatis akan muncul asal sekolah sama nilainya di situ. Muncul nama sekolah dan nilainya secara otomatis di situ. Kemudian setelah itu tahapannya tinggal klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut nanti ada isian lagi prestasi. Ketika siswa tersebut punya prestasi, ya berarti diisi. Ketika tidak punya, ya lewati saja. Prestasi yang seperti apa? Prestasi itu ada dua jenis, berjenjang dan tidak berjenjang. Kalau yang berjenjang itu ya seperti O2SM, Popda, Poprov dan sebagainya. Kalau yang tidak berjenjang ya biasanya kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh instansi atau sekolah yang tingkatannya bisa kecamatan, bisa kabupaten, bisa provinsi, bisa nasional seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi setelah pengisian prestasi tadi ya, piagam, kita lanjut lagi. Nah, kemudian di situ ada pemilihan sekolah. Nah, jadi setelah upload berkas, kemudian klik berikutnya mengisi nomor SHUS, kemudian mengisi nomor ujiannya, nanti muncul asal sekolah sama muncul nilainya. Klik lanjut, nanti akan menuju ke Pilihan sekolah. piagam ya, kemudian baru pilihan sekolah dari situ. Nah, itu nanti setiap calon siswa itu mendapat kesempatan 3 kali pilihan ya, 3 kali memilih sekolah ya. Dari pilihan pertama kali ya, pemilihan pertama itu mendapat kesempatan dua kali memilih sekolah ya, pilihan 1, pilihan 2. Nanti kalau di 2 sekolah tersebut belum diterima, nanti bisa mendaftar lagi untuk yang kedua kalinya. Nanti diberi kesempatan 2 kali lagi pilih sekolah yang berbeda tentunya, tidak yang sama. Setelah itu, jika seandainya belum diterima lagi, masih bisa memilih 1 kali lagi ya, milih 2 sekolah lagi. Nah, kalau sudah tidak diterima lah, ya terpaksanya harus memilih sekolah swasta. Nah, setelah klik pemilihan itu, nanti memilih sekolahnya, kemudian memilih jalurnya, zonasi, afirmasi, prestasi, dan pindahan orang tua. Nanti tinggal diklik lanjut, nanti akan terkirim, kemudian ada bukti pendaftaran PPDB secara online. Itu nanti bisa disimpan, bisa di screenshot atau di print sebagai lebih baik. Itu daftar ulang kalau diterima. Lagi. Untuk pengumuman diterima atau tidaknya harus datang ke sekolah atau di aplikasi sudah tertera? Oh ya, jadi untuk pengumuman itu kan kita tidak tahu diterima tidak ya. Jadi untuk memantau tersebut, setelah mendaftar itu calon peserta harus melihat jurnalnya dulu. Dilihat dulu jurnalnya, kuotanya berapa yang dibutuhkan, kemudian saya ada di posisi berapa. Nah, itu harus selalu dipantau karena jangan sampai hanya mendaftar tok, tidak dilihat jurnal. Ketika dia sudah tidak diterima, ternyata bingung. Taunya yang penting sudah daftar, diterima. Padahal itu untuk SMP 1 itu kuotanya sangat terbatas sekali. Yang persaingannya ketat, yang mendaftar banyak sekali seperti itu. Jadi dilihat di jurnal dulu. Kemudian nanti setelah dilihat jurnal, itu kan dari tanggal 22 sampai 26 itu harus dipantau terus jurnalnya itu. Kalau nanti tidak diterima ya harus segera pindah ganti sekolah yang lainnya. Kemudian setelah itu setelah diverifikasi semua, tanggal 29 itu ada pengesahan yang anak-anak yang diterima dan yang ditolak siapa. Kemudian pengumuman itu dilaksanakan tanggal 30 Juni 2020 itu dilaksanakan serempak dan secara online, tidak perlu datang ke sekolah. Ya, nanti dilihat di jurnal saya masuk apa tidak di sini. Ya kurang lebih seperti itu. Pak, kalau yang sudah diterima itu kan ada daftar ulang. Ya. Itu daftar ulangnya harus datang ke sekolah
Nah, nih untuk daftar ulang yang calon siswa yang diterima itu rencananya kita laksanakan tanggal 1 Juli sampai 3 Juli. Nah, di situ pihak sekolah itu akan memverifikasi berkas secara apa namanya? Secara real nyata ya. Kalau yang tanggal 22 sampai 26 itu kan hanya secara virtual, secara online ya, ada berkasnya, ada oke dicetak. Nah, besok ketika daftar ulang seseorang siswa itu diterima, itu harus bisa menunjukkan berkas yang sudah diunggah tadi, aslinya. Dimana kakaknya benar apa enggak itu dari Kabupaten Mas, harus ditunjukkan. Ya Nisa, kemarin mengumpul kakak, coba kakaknya mana, asli tunjukkan. Kemudian aktenya mana, asli tunjukkan. Kemudian ada prestasi piagam. Nah, prestasi piagam itu juga harus aslinya ditunjukkan, dan kemudian ada nilai dari Korwil Cam. Korwil Cam itu kalau dulu namanya UPK. Ya, UPK nanti disahkan ada nilainya berapa, kejuaraannya berjenjang apa tidak, tingkatnya apa, itu ada nilainya di situ. Kemudian pertanggungjawaban mutlak yang ada 6.000-nya itu, materi 6.000 juga ditunjukkan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 3 itu proses validasi secara real ya, daftar ulang sekaligus menunjukkan berkas-berkas yang diupload seperti itu. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup ya. Nah, mungkin kalau udah cukup